Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teguh Ronald Hafiz dengan NIM 23109525 dari kelompok 16. Di sini saya akan menjelaskan responsi modul 2 praktikum sistem kendali. Pada soal pertama, nomor 1, jelaskan bagian-bagian diagram blok di azimut antena di bawah. Nah, untuk input pertama itu kita punya angular input. Angular input itu adalah sudut referensi atau sudut target yang diinginkan agar antena menghadap ke arah tersebut. Input ini berupa sinyal sudut yang menjadi acuan sistem untuk mengatur posisi antena. Terus ada input transducer. Ini adalah fungsinya untuk mengubah sinyal sudut kan menjadi tegangan listrik yang sebanding. Untuk potensiometernya sendiri bertindak sebagai transducer sudut, menghasilkan sinyal tegangan yang proporsional terhadap sudut input. Selanjutnya itu adalah summing junction. Summing junction atau titik penimbangan. Ini adalah di mana sinyal input dibandingkan dengan sinyal umpan balik dari keluaran sistem. Hasil pengurangan ini disebut sebagai error atau dalam sinyal kendali, di mana ET sama dengan RT kurang YT, di mana RT itu adalah input referensi, YT itu adalah sinyal feedbacknya kembali, lalu ET itu adalah error. Yang keempat itu adalah controller. Controller itu bertugas untuk memperkuat sinyal error agar cukup kuat untuk menggerakkan aktuator. Controller ini juga bisa mencakup logika pengendali, misalnya kontrol PID. Lalu juga amplifier digunakan agar motor mendapat daya yang cukup untuk merespons sinyal error. Selanjutnya itu adalah proses offline. Ini adalah merupakan bagian mekanik utama dari sistem. Ini terdiri dari motor, load dan gearsnya. Motor akan memutar antena sesuai dengan sinyal kendali dari controller. Kemudian load dan gear berfungsi mengubah kecepatan dan torsi yang sesuai untuk menggerakkan antena. Kemudian output dari plan adalah sudut aktual posisi antena. Selanjutnya itu adalah output transducer. Di sini. Ini digunakan untuk mengukur sudut aktual posisi antena dan mengubahnya kembali menjadi sinyal tegangan. Lalu tegangan ini akan dibandingkan lagi di summing junction dengan input referensi. Dengan cara ini, sistem memiliki umpan balik tertutup atau closed loop. Nah, selanjutnya itulah feedback loop. Feedback dari potentiometer output kirim ke summing junction agar sistem dapat mengkoreksi perbedaan antara posisi aktual dan posisi yang diinginkan secara terus-menerus. Ya, ini adalah feedback dari ini ya. Kita lanjut ke soal 2. Jelaskan secara rinci mengenai diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Pertama kita akan menjelaskan yang open loop lebih dahulu. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem yang mengendalikan keluarannya berdasarkan masukan tanpa adanya umpan balik atau feedback dari keluaran. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan, dibandingkan dengan sinyal, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal dengan subsistemnya saja. Sistem ini tidak memperhatikan apakah output yang dihasilkan sesuai dengan input atau tidak. Artinya, tidak ada koreksi otomatis jika terjadi gangguan atau kesalahan.
Dari penjelasan ini bisa kita lihat bahwa diagram bloknya seperti ini. Untuk keluarannya yaitu hanya membandingkan GS dengan RS-nya. Tidak ada feedback lainnya. Nah, untuk berdasarkan gambar di atas, terlihat masukan sistem adalah RS dengan fungsi alih atau subsistem GS dan keluaran output sistem dilambangkan sebagai CS. Untuk menambahkan fungsi alih sistem kendali loop terbuka berdasarkan gambar di atas, kita dapat dari perbandingan CS dengan RS yaitu GS, sehingga persamaan outputnya CS sendiri itu adalah GS declare. Nah, selanjutnya itu sistem kendali yang closed loop atau lingkar tutup. Sistem kendali lingkar tutup adalah sistem yang memanfaatkan umpan balik dari output untuk dibandingkan dengan input. Dan hasil perbandingan ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau error. Keluaran dari sistem dikembalikan dibandingkan dengan sinyal referensi. Tujuannya adalah agar keluaran sistem dapat sesuai dengan sinyal referensi yang ditetapkan. Secara umum, diagram blok dari sistem kendali lingkar tutup dapat digambarkan seperti berikut ini. Kita lihat inputnya itu adalah RS masuk ke titik sebelahan, lalu di sini ada errornya sendiri. Ini adalah fungsi alihnya atau subsistem GS. Ini adalah outputnya. Kemudian ada umpan balik dari output yaitu HS menuju ke titik sebelahan. Nah, berdasarkan gambar ini bisa kita lihat bahwa CS itu adalah GS kali ES. Nah, untuk ES sendiri itu adalah RS kurang BS. RS intinya dikurang BS dari feedbacknya. Nah, untuk BS itu bisa kita dapat dari CS kali HS. Nah, di mana ES adalah nilai selisih antara set point dengan umpan balik dan BS adalah selisih antara output dengan feedback. Maka untuk CS sama dengan RS kurang CS kali HS kali GS, sehingga dapat persamaan perbandingan dengan yaitu CS per RS dengan GS per 1 tambah GS HS. Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Jelaskan fungsi konstanta pengali KP dan pengaruh konstanta pengali pada sistem kendali terbuka dan sistem kendali lingkar tutup. Nah, KP adalah atau yang disering dengan konstanta pengali gain proporsional merupakan parameter penting dalam sistem kendali. Bukan seberapa besar respons sistem terhadap error atau input. Nah, di beberapa sebelumnya kita sudah membahas di bagian sistem kendali open loop. Secara umum, jika sistem kendali lingkar terbuka diberikan konstanta pengali, maka diagram bloknya akan tidak seperti itu. Dan ini adalah diagram blok open loop. Ya. Kalau kita kalikan dengan KP, hasilnya akan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari diagram blok atas, kita dapat fungsi perbandingan output dengan inputnya itu adalah KP dikali GS. Nah, dapat dilihat bahwa konstanta pengali KP berfungsi untuk memperkuat nilai keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Untuk sistem kendali tertutup dengan konstanta KP, posisi pengali KP pada diagram blok tertutup tidak berbeda dengan posisi pengali KP pada diagram blok terbuka, yaitu terletak sebelum plan atau subsistem. Secara umum, diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan pengali KP dapat digambarkan seperti ilustrasi berikut ini.
Nah, bisa kita lihat terdapat input RS masuk ke titik penyebelahan. Di sini terdapat KP sebelum dari subsistemnya atau fungsi alihnya. Lalu ada output yang mengumpan balik HS ke titik penyebelahan. Nah, berdasarkan diagram blok di atas, kita dapatkan fungsi alih sistem beli kartu tutup dengan konstanta pengalih KP adalah CS per RS sama dengan KP kali GS per 1 ditambah KP kali GS kali HS. Kita lihat ini pengaruhnya saat fungsi alih sistemnya dikali dengan KP, maka dia akan menguatkan keseluruhan dari fungsi itu sendiri. Maka dari itu KP secara umum dia akan menguatkan sinyal sistem itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan macam-macam pengendali dan jelaskan cara rinci minimal 3 di antara. Pertama, itu adalah pengendali integral. Pengendali integral adalah jenis pengendali yang aksi kendalinya berupa integral dari sinyal error. Artinya keluaran pengendali ini sebanding dengan luas kurva error sepanjang waktu. Dengan demikian, pengendali integral secara terus-menerus menyumbangkan atau mengintegralkan sinyal error. Kita lihat di sini untuk diagram bloknya, input yang masuk ke titik penyebelahan, lalu ada error, lalu ada fungsi alih, lalu ada output. Dalam bentuk matematis, pengendali integral dituliskan sebagai integral terhadap error dalam domain waktu, yaitu UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt. Persamaan ini menunjukkan bahwa keluaran UT bertambah sering dengan integral error dari waktu ke waktu. Setelah itu, setelah diubah ke domain Laplace, hubungan input-output menjadi US per ES sama dengan KI per S. Pengendali integral berfungsi untuk mengatasi galat atau kesalahan keadaan tetap, meskipun dapat menyebabkan overshoot dan osilasi yang membuat pencapaian keadaan menjadi lebih lama. Lalu yang kedua itu ada pengendali proporsional diferensial atau PD. PD adalah jenis pengendali dalam sistem kendali otomatis yang menggabungkan aksi proporsional dan diferensial terhadap sinyal error. Pengendali ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan respon sistem dan mengurangi overshoot serta menstabilkan sistem tanpa perlu menghilangkan steady state error sepenuhnya. Secara umum, keluaran pengendali PD tergantung pada yang pertama besar error saat ini dengan bobot konstanta proporsional KP. Kedua itu kecepatan perubahan error atau turunan dari error dengan bobot konstanta diferensial atau KD. Diagram bloknya kita bisa lihat ini ada error dengan sistem KP masuk ke titik penjumlahan, lalu ada SKD atau konstanta diferensial masuk ke titik penjumlahan. Fungsi alihnya dengan output input itu sebenarnya KP ditambah KDS. Bagian proporsional KP memberi respon cepat terhadap besar error saat ini. Semakin besar error, semakin besar aksi kontrol. Bagian diferensial KDS bereaksi terhadap perubahan error, itu seberapa cepat error berubah. Ini memprediksi arah perubahan dan menyesuaikan aksi kontrol untuk mengurangi overshoot dan osilasi. Selanjutnya itu pengendali proporsional diferensial. Maksudnya di sini pengendali proporsional integratif derivatif atau PID. PID adalah jenis pengendali dalam sistem kendali yang paling banyak digunakan saat ini. PID menggabungkan dari 3 aksi pengendalian, yaitu menggabungkan dari proporsional, respon terhadap besar error saat ini, lalu integral,
merespon terhadap jumlah akumulasi error dari waktu itu, lalu digabungkan dengan diferensial, merespon terhadap laju perubahan error, prediksi arah perubahan. Kita lihat masing-masing komponen di sini dijumlahkan, P, I, dan D dijumlahkan ke titik lalu diproses menghasilkan output. Prinsip dasar kerja kontrol PID terletak pada 3 komponen utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Ketiga komponen ini berkolaborasi untuk mencapai pengendalian optimal. Untuk fungsi alih sistemnya kita dapat perbandingannya S per ES dengan KP ditambah KI per S ditambah KDS. Untuk tujuan dari PID controller adalah mempercepat respon sistem, menghilangkan error dalam keadaan steady, mengurangi overshoot dan osilasi. Soalan kelima, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi OD sistem pada motor DC dan jelaskan secara rinci parameter tanggapan peralihan OD2. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi OD sistem pada motor DC, itu faktor pertama itu mengganti jenis motor dengan motor DC yang memiliki OD lebih. Tentunya setiap jenis motor DC memiliki karakteristik fisik dan model matematis yang unik berikut. Pertama itu motor DC sederhana umumnya dimodelkan dengan sistem OD1 atau OD2. Lalu motor DC dengan umpan balik internal atau motor servo DC yang dilengkapi dengan elemen kontrol dan internal, memiliki tambahan elemen kontrol dan sensor internal, sehingga modelnya menjadi lebih kompleks. Dengan mengganti jenis motor berarti ganti struktur internal sistemnya atau penghilangan elemen dinamis. Dan ini akan mengubah jumlah pole atau akar penyebut fungsi alih sehingga juga mengubah order sistem. Lalu faktor kedua itu menambah jumlah kutub pada rotor motor. Osmodinamik mekanik motor artinya lebih banyak kutub, berarti frekuensi mekanik yang tinggi untuk kecepatan putaran yang sama. Nah, ini juga menyebabkan kompleksitas medan magnetik. Menambah kutub akan mengubah distribusi flux magnetik, menghasilkan kemungkinan interaksi medan dan arus yang lebih kompleks. Dengan semakin banyak kutub yang aktif dan saling mempengaruhi, model matematis sistem motor DC bisa bertambah pole, sehingga menaikkan order sistem secara teoritis dan praktis. Lalu faktor ketiga itu menambah jumlah belitan pada kumparan motor. Kumparan motor memiliki induktasi dan tahanan yang bergantung pada panjang kawat dan jumlah lilitan. Dengan menambah jumlah lilitan pada kumparan motor dapat mengubah order sistem karena hal ini mempengaruhi komponen aktif dalam model matematis motor. Akhirnya, ini akan meningkatkan jumlah elemen penyimpanan energi dalam sistem, yang merupakan faktor utama dalam menentukan OD sistem. Selanjutnya itu soal nomor 6. Kita sederhanakan diagram blok ini sehingga kita dapat satu fungsi alih. Nah, untuk metode yang digunakan itu aturan Mason. Tahap pertama itu kita tentukan jalur maju. Nah, untuk jalur maju atau M1 kita dapat di sini G1, G2, dan G3. Setelah kita dapatkan jalur maju, kita tentukan lingkar dan penguatan lingkarnya. Itu adalah loop dari sistem itu sendiri. Nah, kita dapat L1 itu adalah G1 min G1 G2 kali H2. Lalu L2 itu adalah min G2 kali H2. Untuk L3 itu adalah min G3 dikali H3.
Setelah kita dapatkan loop ya, kita cari delta J. Delta J itu adalah di mana saat jalur maju dihilangkan, apakah masih ada loop pada sistem itu. Nah, karena jalur maju kita cuma ada satu, yaitu M1. Kalau kita hilangkan jalur maju ini, maka sistem tidak memiliki loop lagi, sehingga D1, delta 1 itu sama dengan 1 dikurang 0 dengan 1. Setelah dapatkan D1, delta 1, hitung delta. Delta itu adalah 1 dikurang dari sigma dari penguatan lingkarnya, yaitu 1 dikurang min G1S, G2S, H1S, kurang G2S, H2S, kurang G3S, H3S. Lalu hasilnya itu 1 tambah G1, G2, H1, tambah G2, H2, tambah G3, H3. Nah, untuk tahap selanjutnya itu hitung fungsi transfernya dengan rumus C per R sama dengan sigma C sama dengan 1 hingga N MJ DJ per delta J. Nah, sama dengan M1 delta 1 per delta. M1-nya kita dapat dari tahap 1 tadi, G1, G2, G3. Untuk delta 1 itu sama dengan 1. Ini di kelas 1 sama dengan G1, G2, G3. Nah, untuk datanya sudah kita dapat tadi dari sini. 1 tambah 1 G2H1 tambah G2H2 tambah G3H3. Hasilnya akan seperti ini. Sekian untuk responsi modul 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.